Oh iya bener. Jangan. Bener juga. Main bagus tuh bisa transit. Ya udahlah kita lihat tournament draw dulu. Bakal map yang mana? Expanding River lagi? Oh enggak, geser ke Flying Cloud. Alright. Bakal lebih banyak hero terbang nanti untuk join the fight. Dan Dewa United kembali di posisi enggak kembali. Mereka akhirnya berpindah ke first pick. Ya, bertukar ya. Fanny di band. Fanny. Fanny. Atlas. Enggak. Oh iya, sorry. Nggak perlu semuanya begitu. Freya dan Marcel juga ya? Ya, Uranus-nya di band. Yang tadi dipakai sama Gwinsky. Kalau misalnya sama-sama di band gini ya? Tapi Tadi gini. di apa? Sebenarnya Alianzo kan pada saat season lalu mainnya ke EXP yang make play gitu kan, kayak Arlot, kayak Lapu. Tapi kan iya karena sekarang udah transisi ke meta assassin, kayak EXP tuh sekarang kayak lumayan diharuskan untuk main yang ke lebih badan gitu loh. Kayak SD, Baras gitu kan. Kayak SD mungkin bisa lah setipe sama Arlot, bahkan mungkin lebih. Iya, tapi maksudnya nggak yang sebisa Montage itu loh, yang nggak bisa sedikit momen itu loh menurut gue. Benar. Mau nggak mau, mereka libur berapa lama udah? Lumayan lama ya? Lama. Patch. Belum. Ya tapi dengan patch yang kemarin dan mereka lagi libur dia pasti akan scream everyday. Sebenarnya bukan menurut gue bukan masalah patch-nya sih. Iya patch-nya ya, tapi maksudnya kayak akhirnya gameplay yang biasanya kita lihat kan jadi berubah gitu loh. Ya salah satu yang punya damage ataupun bisa montek ya Pakito gitu. Cuman itu diambil juga sama Dewa. Iya, dan masih fleksibel dan rata-rata kalau kita ngeliat Pakito sekarang lebih banyak di jungle ya. Iya. Atau bahkan di gold lane. Alright, tapi Belarik jadi sebuah jawaban juga untuk bisa menanggulangi mungkin tabrakan-tabrakan nantinya dari Pakitonya bersama dengan Eudora. Bisa jadi pilihan dulu. Atau mau ambil ke I would sail across the cosmos to the end of time. tukeran aja. Padahal kan bisa ntar aja ya. Gak apa-apa. Daripada buka yang lain dulu. Berarti sama-sama mau ngintip ya? Biar lebih ke bisa react aja. Karena kan biasanya kalau second pick lebih ke react. Oke, dua pick yang akan dilakukan oleh Dewa United Heka. Ada Pakito. Mau ngambil Carlyle juga kah? Eudoranya diambil kan daripada diambil duluan sama Diatron Academy. Bisa. Gokil. Wah Eudora sih malangnya lumayan pusing nih. Dan satu pick lagi yang untuk mengantisipasi antara Melissa ataupun Eudoranya mau ambil siapa? Mau yang tebel kah? Karena mau nggak mau butuh EXP lagi yang tebel untuk Alianzo. Atau bahkan mereka juga bisa untuk mengambil karena mid-lane-nya dulu. Mid lane-nya bisa react nanti. Kalau mau ambil ke arah ke EXP sebelum dihabisin nantinya. EXP Tabrak-tabrak Lapu gini ya. Terus Selena-nya tukeran aja ya. Selena dan Nolan. Terus juga ada Melissa yang bertukar. Andy dari Dewa ke Dewa United Heka ke Bigetron. Ini Selena sama juga. Emang kayaknya Tukeran semua nih. kayak sahabat ya Dewa sama Iya. Bigetron ini. Studi banding ya. Melissa Apa juga pertukaran pelajar ya? pertukaran pelajar. Student exchange. Studi banding apa ya? Ya sama kayak mirip-mirip gitu juga sih, tapi bukan bertukar. Datang nih untuk mengetahui apa yang di situ. Tapi cowoknya di band. Cowok lagi ya, cowoknya milik Shen nggak akan pernah muncul. Tahu-tahu nanti di game ketiga karena banyak hero yang abis, cowoknya di atas. Bisa jadi. Sangat memungkinkan kok itu terjadi. Dan Brody sudah ditutup. Oke. Gatot kaca kah? Gatot kaca bisa lumayan makan-makanin trapnya Selena. Ya. Bisa balikin keadaan juga. Atau bahkan ya bisa menghindari nantinya dengan EUG ya bisa di ban sekarang. Atau kalau emang punya durability lagi, mau main combo, ada Hylos kan? Hylos, boleh sekali. Ya butuh sih yang double-doubling yang bisa langsung instan sama Nolan juga. Iya, karena Dewa udah lumayan buka nih. Dengan adanya gold lane,
kemungkinan ya Pakitonya antara di Rom atau di jungle atau di XP. Nah, tapi kalau misalkan di EXP, apakah fighter di jungle lagi? Ataukah butuh satu-satunya frontline player di Rom lagi nantinya untuk Guin mungkin bisa kombinasi sama Eudora, boleh. enak sekali. Timbulnya langsung bisa memancing ponsel migration. Bisa lebih banyak kalau misalnya emang tepat. Malah ngeliat ada orang cosplay itu doang sih. Itu Chivalry is dead. oke banget. And I will revive it. Yang bisa untuk penyeimbang atau bahkan bisa lebih power karena jarak jauhnya untuk quick draw atau ya bisa melawan untuk Melisanya. Ya, landingnya kuat banget ya buat Clean. Makanya hero strong landing kayak Brody buat Clean-nya juga udah ditutup. Atau mungkin sekarang tukeran juga nih Mia-nya sih tadi pas di landing menang ya. Iya juga sih. Bisa banget nih, apakah Digimon juga akan menggunakan Mia nantinya? Boleh. Menarik. Nanti game 3 rubah semua itu udah. Ini meta ini udah gak ada nih. Tukeran doang ya? Iya. Satu pick lagi. Yang akan dilakukan oleh Bigatron Academy. Ngambil Goten dulu atau mau ngambil ESP dulu? ESP cakep sih. Resme. Ternyata lebih ke Minotaur ya. Dia dari ESP? Dari EXP harusnya. Nice. Ya, unggulannya jadi lebih gampang untuk level 4. Jadinya nanti ketika mau turtle, seenggaknya udah ada yang namanya Lot of Diet nantinya. Seenggaknya juga ada motivation roar ya buat menyelamatkan Pass of the Oasis juga. Kalian lihat kenapa? Oke. Akan jadi jawaban juga nih akan kemana dari Pakitonya? Jungle atau EXP? Tapi yang pasti ya Dewa United butuh badan di depan. Kalau emang di Rom ya Gatot Kaca ya dia yang langsung diambil juga. Mau tidak mau ya Gatot. Dan EXP. Harusnya EXP sih yang punya FSC lagi ya. Lampu-lampu boleh. Ketika Elis Oh ya, Elis juga punya sisi. Cuma agak scaling aja. Banget. Habis Bino berarti bergabung lagi. Oke, seenggaknya Bigatron Academy lumayan lengkap. Mereka punya Volender P2, DB-nya Rolling juga ada 2 dari Glinda dan Selena. Jadi nomadnya bener-bener dikasih free farm nantinya ya. Harusnya. Patternnya juga cepet banget kan kayak tadi itu. Apakah akan bisa secepat itu juga? Ataukah akan diganggu nantinya? Let's see untuk di game yang kedua. Preset seperti apa yang akan dibawakan oleh Bigatron Academy untuk mencuri poin? Udah ada pesan-pesan motivasi dari Coach Ruben untuk menghadapi game kedua. Ayo, bisa. Coba. Ya tahu, jalankan. Oke. Tapi di WNH juga, dengan lagi dalam tren positif, satu nomor mereka pegang. Kita akan lihat bagaimana progres mereka di game kedua akan membawa ini 2-0 atau disalahkan sama Bigatron Academy. Jadi ini dia game kedua kita di match kedua FPL ID season 14. Let's go! Ini dia game yang kedua. Untuk sekarang sih sebenarnya harusnya agak bertukar ya. Agresifnya bakal dipegang sama Bigatron. Harusnya Ya mereka mau serenanya juga, ya kan masang tarik lagi. Bisa bantuin ke arah satu buah purple buff milik dari Paris. Ini akan mempercepat lagi bagaimana pattern farming yang bisa dilakukan oleh seorang Nolan. Tapi gak mau kalah nih untuk Winsky, dia udah ngangkat di satu wave minion. Udah pasti menang jalan dengan head-to-head antara Alex dan juga Bernard. betul. Dan dia bisa kasih info juga nih ke rekan-rekannya. Woi, jangan lawan lagi Orange nih. Udah info mahal jadinya. Tapi untuk item-nya Ya, ini untuk emblemnya juga masih dengan emblem fighter. Bergen Hunter ini kayak lumayan jadi pakap ya, tapi sering lagi. sakitnya itu tadi fans. Hampir buat dari Winsky sedikit tersiok-siok dan hampir down. Hampir, tapi Philus ini agak terhambat ya. Pattern farmingnya masih level 3 juga nih sekarang. Sedikit tertinggal. Gara lane masih ada 1v1 menang jarak pastinya karena Granger ini tipikal mudah dihindari. Ya. Dengan tempat lurus tapi ada Vans nih mau bergerak. Sedikit dan Rosas dia bakal ada yang cukup sulit karena Fletcher sudah ada di tangan Vans.
untuk fans. Karena dia pakai Purify juga kan, sehingga ya nggak bisa kabur. Oke, habis Toro yang connect. Tapi dengan Gargoyle juga Shen. Strong juga tebal sih dia. Oke, masih aman. Tapi masalahnya yang berbeda adalah di arah gold lane ini pressure-nya kembali harus dihadapi oleh seorang Vanessa. Ya, game adalah coba untuk Dewa dan Gajah, tapi Biatron Academy harus memastikan mereka lebih cepat untuk menang. Di menit 15. Ya, makan lawan adalah kunci. Tapi ya seenggaknya untuk sekarang dari Dewa dan mereka yang mengejar lah ketertinggalannya, mereka dapetin turtle-nya juga dengan begitu cepat. Ada pertukaran yang coba dilakukan oleh Dewa dan mereka sekarang. Pergerakan dari Biatron Academy masih fokus untuk memberikan space ke dalam lepas farmingnya. Tapi untuk Ruin, Ruinnya dapat cara dua player mencoba untuk cari bala bantuan di area lain, namun MBO yang mencoba ditutup dan akhirnya dari Quetzky yang kali ini di pressure, untungnya masih bisa mundur. itu kayaknya Retsunya gak siap ya buat follow up. Karena tadi sebenarnya Turtle Ruin connect gue loh. Itu kalau ada follow up dari Retsu lumayan serem harusnya. Oke, Digi pun Digi bakal coba untuk ditabrak oleh Shane. Sebenarnya bukan ditabrak, lebih ke dibantuin aja nih. Seenggaknya dari Restless biar gak terlalu tertekan. Kasihan kalau di pressure. Bantuan. Katakan Andy. Sudah Motivation Roll juga untuk mundur. Masih ada SP tambahan yang bisa didapatkan untuk sustain. Untungnya di Spurs tuh bisa loncat tembok ya. Iya. Enggak sih. Agak PR ya. Kayak Guin kan bisa loncat. Tapi tembok kayak gitu bisa. Oke, dari Dewa United juga mereka coba untuk kembali membalikkan keadaan ya, ngasih pressure lebih juga. Sebenarnya kalau ngeliat dari kedua belah jungler sama-sama punya damage instant burst. Ya, siapa tapi nantinya yang akan lebih on point untuk bisa delivery damage dan Sky Pierce sudah selesai di tangan Digimon Digi. Ini udah bisa diajak tim. Harusnya. Apalagi next turtle kan juga deket sama bot lane ini. Tapi itu pertama ya Sky First Day ya. Biasanya Hunters Forever dulu, baru Sky Sky First. Pierce. Baru nanti langsung ke strike ya. Kalau misalnya udah pegang darah Sky Pierce, tinggal gimana nanti providernya bisa untuk memberikan space dirinya. Sekarang yang dia away di arah tengah. Aman. Ya, hati-hati ya kalau misalkan mau Garus maju, kena lightning bolt, bisa miscalculation, bahaya. Turtle-nya coba dipegang lagi sama Dewa. Ini nih. Turtle-nya bisa diamankan lagi sepertinya. Dan Turtle Ruin dapat darah kembali. Namun ada miniatur yang coba dihadirkan. LOG, Andy menjadi korban Venus kali ini yang berhasil mengeksekusi. Oke, pertukaran memang coba dilakukan ya sama Biatron Academy di sisi yang lain karena Van dia habis full planting di atas, dia jalanin wave-nya juga, bahkan dapetin turret dan dapetin purple buff. Ya, planting turret, purple buff, kaya raya. Memang ini tugasnya Nolan ya sih? Ya, dan itu juga sebuah fokus yang memang dilakukan sama Biatron Academy bahwa ya gak usah dikontes turtle-nya, kasih aja space lagi buat Van. So far so good. Fansnya santai. Dan memang untuk berhadapan dengan fighter jungle kan agak susah ya aslinya. Dan sekarang dia dapat temen ini Rhapsody. Coba untuk diantarkan terus sama Digimon. Teman-teman yang ada belakang. Arrow sekarang membuat dari seorang Restless hampir saja bisa di take down. Masih ada Go Away. Yep, itu dia. Cukup menenangkan dari Restless ya. Dia Purify, Go Away yang tepat waktu juga di saat dia udah mulai berubah wujud. Mau Garus dia baru Go Away. Yes, selamat semuanya. Selamat dan bisa mundur. Selain itu juga mempertahankan outer bottom turretnya ya. Di atas coba untuk dibalesin juga dengan adanya Venus. Outer top turret, tapi hati-hati banyak serangan yang akan hadir ke Venus. Sudah mulai ada fans yang coba untuk hadir. Ada Andy, ada ABOY, Venus. Oke, sensasi sekali. Tapi terima kasih banyak kepada Fury yang membuat dari sosok Van selamat. Yep, itu langsung ada hentakan airborne device yang buat dari Venus juga nggak targeting lagi. Tapi lumayan pede ya untuk Venusnya maju karena ada backupan dari rekan-rekannya yang hadir juga. Akhirnya ya tidak ada pertukaran yang terjadi, tidak ada poin juga satu sama lain. Beda dengan adanya nafas lagi untuk Digimon Digi di arah bottom lane-nya. Outer bottom turret dihancurkan, tapi Turtle kembali bisa satu. Ada flicker sampai yang melakukan daya pemuda dari Restless dan juga Reza masalah. Tapi Venus tahu bahwa Amelia gak punya apa-apa lagi. Langsung strike, tapi Digimon Digi tiba-tiba di arah belakang benar-benar bersinar dengan double kill-nya. Ya,
Tapi sebenarnya itu tadi kayak flicker bergerak bagus banget, tapi sayangnya Andy gak bisa backup karena gak ada Minion Fury yang ready. Sehingga akhirnya ya tukar nyawa, tapi seenggaknya masih keuntungan buat Beginner Academy ya. Dengan double kill yang dikasih oleh Digimon. Perfect turtle disecure oleh Vilus, hampir ada upaya pencurian karena retenya juga tadi siap ya dari Vans. Tapi Vilus mengamankan turtle ketiganya. Langsung posisi ini ada EOG yang coba untuk mendarat dari Shin, menjaga timer di arah tengahnya. Coba untuk mengamankan kegiatan dari Beginner Academy, namun satu Minion Fury ternyata membuat dari Shin. Langsung tumbang di tangan Digimon Digi. Pergi banget Digimon. Pergi banget pastinya dengan 30 berarti stack vitality dari Digimon Digi yang akan dijaga mati-matian. Enaknya pastinya dengan adanya dua frontliner ya, ada Alianzo, ada Andy, dan punya efek CC. Atau bahkan kalau main sama ABOY juga bisa banget. Distan, terus dia tinggal nyentuh dari kejauhan. Dan jangan sampai lepas Vans masih memaksimalkan bagaimana pattern ataupun apapun yang bisa dia lakukan untuk mencari-cari lagi bagaimana objektif yang bisa didapatkan. Kalau tadi si Vilus 9 ya, 9-15, kita kan ya, level berapa? Level berapa? Menit berapa level 15? Oke. Karena sebelumnya farmingnya masih aman tentram sejahtera ya. Iya. Tidak ada gangguan sama sekali juga, bahkan keturet juga ini jadi bikinan lagi. Sekarang udah karena terus akhirnya mundur screen saja. ya ini Selenanya bahasanya jadi PR ya. Kenapa Selena sekarang meta banget juga? Oh Melisa. Itu dia. Aman sih respons untungnya. Langsung ada Shin sama Retsu yang Tapi agak di depan juga gitu, langsung berdiri lagi berdiri melahap bulat-bulat habis seru yang datang dirinya. lapar kali lapar. Jadi Oke, tenang aja. ya, pressure-nya masih tetap dipegang sama Bigetron ya dengan Green Bolt sekarang yang dipegang juga. Teror-teror abisar roll bukan cuma sekedar mau cari cicilan tapi juga cari informasi. Iya. Walaupun nggak kena tapi dampaknya itu menyebalkan sekali. Harus tambah posisi, yang dimana mungkin ada posisi yang cukup matang yang kita lihat. Tapi ya ada tengah Rizky hampir bisa langsung 8 fast loh. Yap. Tapi udah 9 nih, berarti belum ya. Karena dominasinya nggak sejauh di Digimon lagi. Iya sih. Jadi awal-awal tuh 0 ya. Iya. Tapi dengan adanya Lord, tuh lihat cicilan dari Digimon sakit banget. Rhapsody yang ngebuat dari Shin harus terpaksa mengeluarkan remit lagi. Tapi ternyata ada off dari EOG yang membuat dari Digimon selamat dari yang tak ada oleh Alianzo. Namun ternyata Rhapsody lagi. Rhapsody terus double kill ke dirinya. Dituju kanan triple kill karena kali ini tidak bisa terjaga Vilus. Tahu targetnya gabung harus ter-shutdown di tangan Heavy Owai. Yap, menginjak ke arah trap ya. Tapi itu karena animasi Avatar Guardian yang agak sedikit lambat kayaknya ya. Jadi pas mau target ke arah Granger, dia sempat flicker. Dia kan bukan duluan. Nah, itu dia masih ancang-ancang. Jadi dia gak sempat kena eksekusi lagi. Digimonnya masih bisa flicker. Digimon yang beriin, tapi Resistance juga sebenarnya punya space untuk menerima damage. Skyfire nyala, tapi Vilus kayaknya emang udah gak jalan pulang ya. Karena dia cuma maunya retreat. Jadi gak ada escape lagi. Mau gak mau, tuker nyawa aja. Dan dia tuker ke mundur. Waduh, tapi dapat siapa nih? Dapat tangan oleh Vans. Tapi kali ini Resu dapat tidak menginginkan untuk muncul. Alianzo juga ketinggalan dan Restless berhasil menghukum sosok Alianzo. Yap. Alianzo-nya tumbang begitu pun dengan Andy. Lordnya didapat sama Beginner Academy, tapi teamfight-nya dimenangkan. Kena dari samping. Ya, tapi tukar dengan outer-nya dari Secret sih. Itu harusnya jadi nafas buat lo kena lagi. Tapi emang gitu sih, ketemu sama Serena, semakin kita di paling belakang. Yang kita pikir aman. Ya, apalagi kan udah ada pakai ini juga ya. Starlium Sight ya pastinya. Oke. Kalau defense dari atas masih coba untuk dipertahankan juga masih di menit 11 soalnya ada si Albert sedangkan dari Digimon 50 berarti stack. Enggak, udah pecah. Tadi ke shutdown. Iya. Tapi belum ada yang bisa terlalu mengantisipasi untuk Andy juga. Oke lah, ada si Albert tadi. Oke, dominan aja sebelum menjadi trial untuk Andy. Cukup kayaknya. Karena ya udah kalau dia mau maju ke depan biar dibasmi aja sama si Albert ya Digimon atau sama Vans. Oke, Lord bisa diantisipasi dengan cukup baik, tapi sekarang lagi coba untuk dimaksimalkan oleh Beginner Academy melalui web tengah.
Langsung coba untuk dari diri dan akhirnya berhasil dapat sekaligus Digimon Priet lagi. Ada yang uji coba untuk agresi dapat karena Alianzo Jules menjadi eksekutornya. Dibuat KO 2 player sekaligus. Boy apakah ketahuan posisinya? Enggak ternyata. Oh dia menang Pilus. Oh aman, tapi Ediowan masih ada flicker. Untuk menghindari tonjokan dari Ryu. Itu serem banget sih. Itu kalau misalkan tadi dia gak ada flicker bisa jadi hilang. Karena bahaya kalau nggak kena juga kan untuk Abyssal-nya. Tapi ya jadi kesempatan untuk Dewa United Sega kembalikan keadaan. Mereka dapetin turret, mereka juga masih bisa bertahan, dapetin poin kill tambahan lagi. 8-8 sekarang udah mulai diseimbangkan. Cuman yang ngebedain ya tetap dari segi struktur bangunan ya. Dari turret-turretnya karena mungkin perlahan dikejar. Tadi ada 2000 something jadi bisa dapat. Agresivitas Vigilor Academy yang sekarang kan jadi kelihatan seimbang. Lama-lama mulai luntur. Apalagi Selena kan. Ya walaupun memang belum tumbang. Tapi kalau makin lagi makin susah nggak sih Selena ini. Iya. Apalagi udah nggak ada defense. 4-5 sekarang stacknya ya. Dari Digimon Digi. Udah jadi si Halberd juga. Sebenarnya enak sih untuk chain kill. Tapi masalahnya combo crowd control dari Dewa United kan juga serem. Apalagi terlalu ya selalu kena 2. Tadi kalau Fluidnya selalu ada, dua nih, Plus sama Shade. Mau ngasih serangan kejut sih. Itu Shade dari dulu dia zaman Ararar suka main lebih baik di belakang dan mulai kombinasi yang tepat dari Digimon yang selamat. Selamat Fluid membuat kali ini tidak ada harapan lagi untuk Vigilor Academy. Terkaget-kaget shock semuanya melihat pergerakan mereka. Menyisakan Faz sendirian. Faz mencoba dikejar oleh Shade. Ada Quincy juga menunjukkan kalau Lord juga bakal ada bagi Dewa United TK. Itu targeting yang bagus banget tapi langsung ke arah Digimon Digi yang dari tadi diincar-incar dan akhirnya sebuah flank yang bagus banget dari Dewa United TK ngebuat mereka dari menangin tim fight-nya. 4 player hilang lagi begitu dan kita tanpa pertahanan sama sekali. Typical Shen. Suka playing dan kali ini nggak terasa mereka tidak membuat mereka dapat Lord. Yang pertama mah. Jadi kalau ngomong lagi gini gue ingat Finn. Wow, tapi ya react dari Digimon Digi sekarang udah langsung secure ke arah Window Nature. Sama Restless juga punya. Tapi yang jadi permasalahan adalah ini dia. Selena dalam keadaan defense ini bakal jadi hal yang berbeda. Baru kita takut. Kejadian saudara. Mereka harus defense dulu, sabar-sabar dulu. Tapi masalahnya buat high defense lumayan minim sih dari Bigetron Academy. Iya lagi belum Melisa kalau misalnya nanti out-outnya Monet. Semua pusing jujur. Dan udah belar dari lolotnya di slow push dulu ke arah atas. Fan masih mencari nafas yang lain. Masih coba untuk dapetin farming-farmingnya juga karena mau nahan daripada ngapa-ngapain kan. Atau tetap cari informasi. Tadi awal ini akan pegang satu lane, ya jadinya dari Dewa juga kesulitan untuk main endgame langsung karena mereka cuma punya satu lane tapi ada skill yang terdengar. Dia akan coba untuk maju ke depan, belum boleh dapat cara satu lane dari Alianzo, coba untuk ini sama Restless. Dibuat akhirnya tidak berdaya dan akhirnya ada sosok Dewa yang masih bisa terkabur tapi tidak mendapatkan yang lain. Menunjukkan ada buah gol, menunjukkan ada balas dendam. Dewa United walaupun kali ini Digimon gak tersentuh. Masih bisa dibantu oleh mereka tapi pasnya yang termakan sudah di tangan Dewa United TK. Coba untuk mundur dan akhirnya menyisakan Digimon sendirian. Oke, Digimon sendirian tapi apakah mampu bertahan karena masih ada Wesker dan tengah yang fokus ke arah Benji turret. Dibalik dengan adanya Immortality, akankah Digimon bertahan semampunya tapi semuanya fokus ke arah base membuat dari Dewa United menuju ke arah match point. Match point untuk Dewa United TK. Apakah ini akan menjadi misi balas dendam yang begitu manis karena apa yang coba dilakukan oleh Dewa United TK? Bagus banget mereka tertinggal awalnya, tapi satu momen flank yang luar biasa. Langsung lari karena Digimon itu jadi kayak momentum balik. Begitupun akhirnya ada sinergi untuk combo area of effect yang sangat besar. Ada Web of Giant, ada terutama Throne of Ruin sih yang selalu mengganggu. Wow. Throne of Ruin emang parah banget sih. Dari tadi bikin momentum epic selalu. Whiskey. Aduh. Mana lo ya? Apa ini?
Apa itu? Apa ini Dewa United? Wajah baru, gameplay baru. Tapi ya jelas sih Shen. Shout out to Shen. Ketika di RRQ juga sempat kayak gitu, pas di playoff. Dan ketika dia sering main CoW juga sering flanking seperti itu. Dan inisiasi dari Tono ini memang impactful juga dari Winky. Gila. Shen kombinasi Vilus. Gak adil lah itu. Wow. Iya, Luar luar biasa biasa loh loh kayak. kayak mereka dalam keadaan tertinggal, Terus terus mereka punya winning condition, Iya. mereka cari di Gimonnya. Item lu udah jadi belum Bang Vito? Udah Bang. Jadi apa? Jadi ini Bang, 3-4 item. Berangkat. Oke, Oke, farming. farming. Terus Terus kayak kayak farming farming juga juga kan kan dari tadi sebenarnya nyari chance untuk farming ya. Iya. Kayak Main main atas, terus terus main main bawahnya bawahnya juga. juga. Tapi dengan kalkulasi yang dimiliki sama Dewa Dewa United, United, mereka mereka nggak nggak khawatir gitu loh. kayak, Oke, mereka mereka mau mau cari yang lain aja, biarin aja dulu, nggak nggak akan terlalu jauh kok gitu. Kalau kita masih bisa ngimbangin nggak yang kekuatan Gathering Academy di early itu nggak yang sepowerful itu di game kedua. Nggak separah itu. Tapi Walaupun misalnya at Elis least ya, even even pun dia hero scaling scaling itu itu dari dari awal awal udah udah aktif banget. asli. Ya udah biasa lah ini ninggalin lane di menit 5, join fight. Langsung total offering udah di dapet flip ulti. Dan mereka selalu minimal dapat 2. Ya, Bisa pakai flicker, pakai Crimson Gleam juga bisa. Iya. Tapi kita punya player of the game. tuh. Siapa ya? Mainan bagus. Semua mainan bagus. Semua juga lumayan bingung sih. Tapi kalau gue sih Skinsky gue juga. Oh, sama ya, sama. Gue juga Winsky. Dari awal aktif banget dia yang megangin. Kayak gak takut apa-apa gitu. Iya. Aku tidak peduli dengan apapun. Iya, tadi pakai Uranus juga di game pertama kayak kayak gitu. gitu. Tugas asis bu. Cuek, Rapid boots, lari lu lari. pencang. Kencang Oracle ditambah dengan Golden Helmet. Mantap kira Crimson Flip boleh, ya kan? Langsung buat kabur atau buat inisiasi. Tapi kan karena memang Turn of Ruin, animasinya cepet kan, langsung gitu. Kalau apa mah OG amat. Ya, dan awal karena akhir kalau kata Gio, karena Restless di awal lumayan sulit bergerak ya. Banget. Tapi ini Alien bisa belakangnya juga dipisahin. Dan tapi ada momen buat bikin Digi. Gue bisa move on nih, bikin dulu. Dapetin peringkatnya, dia punya banyak stack strategi berbahan juga. Tapi setidaknya dari Dewi mereka bisa melakukan perkararan. Even pun di sini Venus harus trade nyawa ya. Tapi setidaknya ada shutdown. Buat dari Digimon Diginya, ya pecah tuh dari stack vitality. Ya itu deh, kalau buat makan. OG udah siap-siap di belakang mana? Kan disimpan juga. Gak mau bangan gitu loh mereka kadang-kadang. Kadang ada ya. Tapi tadi kan nungguin untuk Operator Drive keluar dulu. Nah ini bagus banget langsung apa namanya? Unbreakable-nya connect ke ini dia terutama di Digimon. Dan di sini udah jadi momentumnya Dewa banget. Apapun yang Dewa lakukan ya udah. Di sini kita ngeliat kombonya udah pulang dari Batman. Ya kan? Lagi nungguin Digimonnya juga, punya United. Ya, darah dulu tapi apa bahaya. Itu tengahnya dikawal sama Philip. Ya kan sebenarnya lama juga kan? Lama banget Granger dan akhirnya match point buat ya Shane ya Shane langsung headbang. Makin mental lah tiba-tiba. Shane pati namanya luar biasa. Oh sorry. 15 menit. Wah cepet banget. Lumayan cepat. Buat 9 menit. Iya benar. Lumayan. Karena kita selalu dikasih 21 menit dari tadi. Iya. Jadi 15 menit cepet ya. Kalau gitu selesai. Reaction ya? Ya, tadi udah kita bahas juga kan untuk adanya season hunter. Tapi emang gak season hunter ternyata buat ABOY biar inspire sama Warden's Blessing-nya aja. Ini awal bukanlah akhir. Tapi kayak di Gathering Academy mereka kan unggul banyak ya. Unggul banyak early game-nya kayak dapetin point kill, dapetin turret apapun itu atau space farm buat fun. Tapi selalu akhirnya diredam sama Dewa dengan dapetin turtle. Iya kayak mereka gak ngambil turtle gitu. Dan bikin nggak ngapa-ngapain juga ketika turtle Iya mungkin ngasih fun shell split atas kayak tadi kan dapat turret, dapat purple buff. Cuman menurutku kayak sayang aja pressure-nya. Mereka bisa menekan sampai ya Dewa nggak bisa dapetin trade.
Iya, Iya, harusnya harusnya ditekan ditekan sampai kering sih ketika portalnya diambil, entah itu buat ngambil ke arah Melisanya kan. Iya, Iya, sampai akhirnya jadi nafas lagi kan. Iya. Tapi Rich Rich Guy by Conduct Conduct kita kita jatuh ke tangan dari Resos yang jadi harus movement per menit. walaupun awal kena first blood tadi ya. Iya, Taat tuh. apa-apa abis itu bangkit ya. Carry-nya juga karena Ice Audio-nya kan menjauh. Jaraknya bisa, akhirnya bisa punya jarak. Mereka nempel semuanya kena. Iya. Tersebar merata. Tersebar Tersebar merata apalagi. Bukan. Jadinya sesuatu. Iya. Tapi match point berarti ya buat Dewa United TK. Iya, iya. Akankah berakhir 3-0 dan menjadi rekor pemutus win streak-nya Big Hero Academy? Cuma deg-degan juga sih kalau ngeliat kayak gitu sih. Tapi kalau menurut Al, Ya. apa yang harus dilakukan oleh Big Hero Academy? Apakah? Ini ada dua pilihan nih. Iya. Satu, pakai strategi nyaman mereka. Atau yang kedua, mainkan Sanera. Why not? Kenapa kacang? Coachnya Dewa loh. Aku tadi pakai baju why not? Pilihannya ketiga boleh gak? Boleh. Berlatih Berlatih lebih keras dengan Infinity Infinity Defeat. Respect. Itu Itu pilihan pilihan yang gua